Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kita untuk boleh beribadah, menyembah, memuliakan namanya. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita fokuskan waktu kita saat ini untuk boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya berikan waktu sejenak bagi setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan, memuji akan Yesus kita, Sang Juru Selamat kita. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan
sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh melihat bersama-sama nats pembimbing firman Tuhan yang boleh melandasi peribadahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 95 pada nomor yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita menghadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh mengakui akan segala dosa pelanggaran kita di hadapannya. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita akan menyanyi sebuah pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Secara pribadi berdoalah di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa pelanggaran yang kita lakukan, sambil mengingat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Maka saat inilah saat yang baik, saat yang indah yang Tuhan berikan, waktu yang baik yang Tuhan berikan untuk kita datang di hadapan-Nya di dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosamu saat ini. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan saat ini. Kami mau mengakui akan segala dosa, pelanggaran kami, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Walau terkadang dalam perjalanan hidup kami berdosa, menyakiti hati sesama kami. Kami memberontak kepada Engkau ya Tuhan. Tapi karena kasih-Mu kami diingatkan bahwa Engkau menyertai kami, hidup kami sampai saat ini. Di dalam pergumulan kami, Tuhan Engkau menolong kami. Di dalam kesesakan kami, Tuhan Engkau senantiasa ada memelihara hidup kami sampai saat ini. Kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan melalui firman-Mu, melalui perkataan-Mu ya Tuhan. Kami ingin diubahkan. Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menolong setiap kami untuk kami hidup bersama di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pengampunan yang Tuhan berikan sehingga Kau melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Kami mau serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakui akan segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan melihat satu berita anugerah sebagai orang-orang yang sudah diampuni. Kita melihat satu berita anugerah yang daripada Tuhan diambil dari Mazmur 86 pada bait yang kelima. Kita akan melihat firman Tuhan ini. Mazmur 86 pada bait yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari bersama-sama kita juga akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Mari mempersiapkan diri, kita memuji Tuhan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mau beribadah di hadapan Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami mengerti dan mau merenungkan akan setiap perkataan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di gereja, juga Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu jalan sertanya. Kalau ngomong tentang jalan sertanya mesti kita ingat akan satu lagu gitu ya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Biasanya lagu ini tuh ada gerakannya. Biasanya kalau berkelompok gitu kan, jalan serta Yesus, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Tetapi sekarang bisa enggak kayak gitu? Enggak tahu dengan keluarga di rumah kalau nyanyi lagu itu masih mau enggak berempat atau berlima dengan keluarga di rumah masing-masing. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Saudara, kondisi yang seperti ini yang kita hadapi sekarang tidak memberikan satu hal yang buruk buat kita, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan dan mau hidup jalan beserta dengan Tuhan di setiap kondisi yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dulu firman Tuhan kita di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat 17 dan kemudian silakan Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja maupun juga ada di rumah membaca ayat yang ke-18 bergantian sampai ayat yang ke-22. LAI memberikan judul perikop yaitu Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya dan yakin kalau setiap kita atau setiap orang yang ingin bepergian itu biasanya selalu mencari jarak yang terdekat. Mungkin zaman sekarang dengan zaman dulu beda ya. Kalau zaman dulu mungkin menggunakan bintang, mungkin kalau kita melihat kisah orang-orang Majus ya. Terus ada juga yang menggunakan arah mata angin gitu, atau juga ada juga kalau ingin menuju sesuatu menggunakan matahari kemana diikuti gitu kan. Saudara, kalau zaman sekarang beda ya, kita beriman bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Tapi zaman ini saudara, selain kita membutuhkan penyertaan Tuhan, juga tentunya kita membutuhkan penyertaan Google Maps. Benar enggak? Kalau kita mau jalan kemana gitu kan, kita mau pergi ke satu tempat, apalagi itu pertama kali kita kunjungi, tentunya kita akan buka Google Maps atau enggak Waze gitu kan. Nah Bapak Ibu, setiap orang yang bepergian biasanya selalu mencari jarak yang terdekat untuk bisa sampai pada tujuan tersebut. Selain menghemat bahan bakar, tentunya juga menghemat waktu. Saudara, contohnya mungkin kalau saya gitu ya, saya pengen ke Indomaret. Saudara yang jemaat GKT Hosana Nirwana tentu tahu di mana Indomaret terdekat dari gereja.
keluar jalan kaki ya, keluar belok kanan, paling sekitar 3 sampai 4 ruko itu sudah sampai Indomaret. Dekat ya? Dekat. Saudara, tapi bagaimana kalau saya memilih ke Indomaret itu menggunakan mobil? Bisakah saya belok kanan? Bisakah saya langsung belok kanan kemudian langsung masuk ke Indomaret? Parkir langsung kemudian masuk ke Indomaret? Tentu enggak bisa, saudara. Kalau bisa pun pasti dimarahi banyak orang gitu kan. Karena depan gereja itu hanya ada satu jalur ya, one way gitu Bapak Ibu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya coba cek di Google Maps gitu ya. Jaraknya ya, coba perhatikan jaraknya. Ini adalah tempat kita sekarang. Dan ini adalah Indomaret. Jaraknya tahu berapa? Hanya 30 meter. Bahkan di sini enggak sampai 1 menit untuk jalan kaki. Tapi saudara, kalau kita naik mobil, kalau saya memilih naik mobil, itu jaraknya adalah 4 menit ya, sekitar 4 menit, dan jarak yang ditempuh adalah sekitar 950 meter, berarti hampir 1 kilo, benar ya? Ya, hampir 1 kilometer yang harus ditempuh kalau kita mau ke Indomaret ya, Indomaret dekat gereja naik mobil. Enggak salah kan kalau saya naik mobil? Contoh kalau misal saya mau beli 10 galon ke Indomaret, enggak mungkin saya jalan kaki. Jadi biar lebih cepat, efisien, pasti saya bawa mobil, masukkan ke dalam mobil kemudian taruh di gereja. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau melihat dari ini semua, 2 macam transportasi ya, cuma satu sebenarnya, dengan kaki, jalan kaki atau dengan mobil. Lebih cepat mana? Jelas dengan jalan kaki, benar kan? Betul. Tapi gak salah saudara kalau saya pengen ke Indomaret itu menggunakan mobil. Tidak salah. Pasti dengan tujuan yang lain, gitu kan? Karena kita ingin membeli sesuatu yang lebih besar, jadi makanya pakai kendaraan. Entah naik sepeda motor, di sini sepeda motor juga waktunya kurang lebih 4 menit sama dengan mobil. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada jalur yang terdekat ya. Jalur yang terdekat untuk bisa kita sampai ke tempat tujuan kita. Tetapi dengan transportasi yang kita gunakan itu sangat berbeda saudara. Jalan kaki dengan mobil itu berbeda. Lebih jauh dan lebih ribet rasanya kalau naik mobil, harus melewati ini dulu ya. Ini blok AA ini di sini. Blok AA, kemudian keluar sini. Padahal Indomaret itu dekat cuma 30 meter. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak menuntun bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian, tidak menuntun bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan melalui jalan yang paling dekat. Tetapi saudara, justru melalui jalan yang berputar-putar melewati padang gurun, kalau lihat ayat 18, dan waktunya itu tidak singkat. Saudara, Israel, orang-orang Israel, bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, tempat mereka adalah di sini. Nah, Kanaan atau tanah perjanjian itu adalah tempatnya di sini. Saudara, ada jalur yang lebih dekat, yaitu lewat pesisir pantai ini. Ya, Mediterranean Sea atau Great Sea ini kan dituliskan di situ. Saudara, ada jalan yang lebih dekat, ya, ada jalan yang jauh lebih dekat daripada jalan yang sudah mereka lalui. Nah, mereka harus berputar-putar ke padang gurun. Ini padang gurun Bapak Ibu. Padang gurun, jalan-jalan yang berbelok-belok seperti ini sampai mereka sampai di tanah Kanaan. Padahal saudara, ada jalur yang lebih dekat ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan tidak menuntun mereka, tidak memimpin bangsa Israel pada jalan yang dekat. Mengapa saudara? Kita akan melihatnya nanti hari ini. Saudara, Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun selama kurang lebih 40 tahun, bukan semata-mata untuk menghindari peperangan saudara. Di awal perjalanan mereka memang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 bahwa supaya apa? Supaya bangsa Israel itu tidak menyesal ketika mereka melewati jalan yang terdekat. Karena apa? Karena ada orang-orang Filistin di sini.
Karena ada daerah Filistin di sini. Ketika mereka melewati bagian ini, Bapak Ibu, mereka pastinya akan bertemu dengan tentara Filistin, bangsa Filistin yang suka berperang, dan notabene juga pada zaman itu sangat hebat di dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini pilihan terbaik dari Tuhan kepada bangsanya, kepada umat pilihannya. Tuhan berkehendak, saudara, selama perjalanan kurang lebih 40 tahun untuk melatih iman mereka dalam kepemimpinan daripada Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keseharian kita, tentu kita membutuhkan apa yang dinamakan penyertaan Tuhan. Saudara, kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan, dan bahkan kita memiliki kelemahan di hadapannya. Saudara, kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kepandaian kepada setiap kita, mungkin dalam segala hal, tetapi kita tetap membutuhkan penyertaan yang daripada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun selama 40 tahun lamanya, apakah selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, apakah Tuhan itu tidak menyertai? Saudara, tentu tidak. Saudara, jika tidak, apa yang menjadi tanda Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai mereka? Bapak Ibu Saudara, di awal perjalanan mereka, setelah mereka keluar dan kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun dan juga tentara Mesir, saudara, di awal perjalanan sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda kepada mereka. Tidak ada jalan yang lain selain Laut Teberau yang dibukakan. Itu merupakan mujizat Tuhan, itu merupakan satu tanda bagi Tuhan, dari Tuhan kepada umat Israel, umat pilihan, bahwa Tuhan itu menyertai perjalanan mereka. Bapak Ibu yang terkasih yang di dalam Tuhan, lalu selanjutnya kita melihat ada tiang awan dan tiang api yang kita bisa baca hari ini. Saudara, tiang awan dan tiang api adalah satu bentuk bagaimana Tuhan menyertai mereka. Keberadaan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Inilah pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Tiang awan diberikan kepada umatnya, umat Israel, ya, sebagai apa? Untuk menuntun perjalanan bangsa Israel. Di malam hari ada yang dinamakan tiang api sebagai apa? Sebagai penerang pada malam hari. Bahkan tiang api menjadi satu penghangat mereka di tengah-tengah dinginnya padang gurun di malam hari. Jadi saudara, pimpinan Tuhan ini tidak hanya dinyatakan oleh Tuhan di awal perjalanan bangsa Israel saja, tetapi selama 40 tahun itu, perjalanan 40 tahun itu, Tuhan tetap konsisten, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, walau seakan-akan umat Israel itu merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan mereka. Iman mereka tegar tengkuk. Iman mereka tegar tengkuk karena mereka merasa bahwa Tuhan, ada saatnya Tuhan itu tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan secara konsisten memimpin langkah-langkah mereka, perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi satu renungan bagi kita saat ini adalah sepenting apakah penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Sepenting apa sih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, bangsa Israel melewati berbagai macam tantangan dalam perjalanannya. Di dalam perjalanan itu Tuhan menyertai. Berbagai macam wujud nyata Tuhan ditunjukkan Allah kepada umatnya. Saudara, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak ditunjukkan pada awal atau hanya di akhir saja, tetapi dari awal, tengah-tengah sampai pada akhirnya Tuhan itu selalu menyertai bangsa Israel. Artinya saudara, penyertaan Tuhan konsisten dan tidak pernah berubah di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang jalan bersama Tuhan, berarti ini merupakan sebuah progres dari sebuah proses pendewasaan iman dan juga karakter kita. Kita boleh merenungkan bagian ini, bahkan kita merenungkan kalimat ini, saudara. Apakah kita mengalami progres
dari proses kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Apakah proses iman kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan itu naik, atau kita hanya stuck di tengah-tengah, atau bahkan menurun, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini? Mengapa orang-orang yang disertai oleh Tuhan itu harus menghasilkan buah yang baik? Mengapa orang-orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan itu harus sekali menghasilkan buah yang baik? Karena ketika kita berhasil menjalani proses dan kita bisa melibatkan Tuhan dalam proses tersebut, buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Karena kita meletakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan buah yang dihasilkan itu tidak akan kita nikmati sendirian, tetapi kita akan berikan buah tersebut untuk sekitar kita, untuk sesama kita. Supaya apa? Supaya sekitar kita pun juga merasakan manisnya buah tersebut, baiknya buah yang daripada Tuhan di dalam proses kehidupan. Saudara, seorang yang bernama Henry Ford, ya, ini pendiri mobil Ford gitu ya, dia mengatakan bahwa mereka yang mau berjalan dengan Tuhan itu selalu mencapai tujuannya. Bapak Ibu Saudara, selalu ada garis akhir dari setiap perjalanan. Garis akhir itu membawa kita pada damai yang kekal bersama dengan Tuhan. Bahkan saat ini ada satu firman yang terus kita ingat-ingat, saudara. Ketika kita mau jalan sertanya setiap hari, setiap waktu, kita juga diingatkan akan kebaikan dan kasih yang tidak pernah berhenti. Bangsa Israel disertai oleh Tuhan dari awal perjalanan mereka, bahkan akhir dari perjalanan mereka. Tuhan tetap konsisten dan penyertaannya tidak pernah berubah di dalam bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi kita untuk melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan dalam hidup ini. Maka ketika kita mau berjalan bersama dengan Allah, kita perlu melibatkan Allah di dalam setiap perkara yang kita kerjakan. Pimpinan Tuhan itu jelas, pimpinan Tuhan itu tegas, dan pimpinan Tuhan itu nyata di dalam firman-Nya. Dari contoh firman Tuhan hari ini, di dalam satu perjalanan bangsa Israel, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan memimpin umat-Nya. Mari kita bersama-sama melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita juga akan berikan tangan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menggenggam tangan kita. Tuhan boleh menuntun kita pada jalannya, yaitu jalan yang benar. Jalan sertanya memberikan sebuah arahan kepada kita, bahkan membuka pikiran kita kembali saat ini bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetap nikmati setiap perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, nikmati dengan ucapan syukur, bahkan teruslah bersukacita di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh kami renungkan saat ini ya Tuhan. Dan firman-Mu yang indah ini terus ada di dalam hati kami, bahkan terus mengingatkan kami bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya dalam hari-hari kami, langkah-langkah kami, Tuhan menolong kami. Hanya kami perlu disadarkan ya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan waktu yang indah untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan meresponi akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, tiang awan, tiang api, sambil kita mengingat kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Tiang awan dan tiang api.
tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tiada henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita
seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Di tengah keterbatasan yang ada, di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mau melayani Engkau. Bahkan di tengah kesibukan kami dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, ada waktunya kami boleh memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menyerahkan saat ini ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKT Hosana Nirwana yang Tuhan boleh izinkan ada di kota Surabaya. Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Tuhan untuk segala rencana gereja-Mu ini akan lakukan, khususnya pada tahun ini, di tahun 2021. Biarlah kasih Tuhan, bahkan semangat untuk boleh melayani itu boleh ada di dalam setiap jemaat, bahkan jemaat pun terus rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berikan doa hamba Tuhan, para majelis gereja, supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati dalam setiap tanggung jawab yang ada. Kami percayakan gereja ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Menyerahkan untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada, mereka yang boleh menikmati peribadahan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong mereka, bahkan setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan yang berikan jalan keluar. Mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka yang kurang begitu baik dalam kondisi fisik, mereka yang sakit, yang terbaring lemah di tempat tidur mereka, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan jamah, Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Bahkan juga untuk setiap jemaat-Mu yang lain dalam kehidupan pekerjaan mereka, bahkan mereka yang sulit mencari pekerjaan, Tuhan kiranya berikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu di GKT Hosana Nirwana. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Mungkin dalam beberapa waktu kebelakang ini ya Tuhan, banyak terjadi peristiwa bahkan bencana alam di beberapa tempat daerah di Indonesia. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong, juga pemerintah boleh tanggap untuk menangani dan bencana alam yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bahkan kami berdoa juga untuk para korban, keluarga korban yang sedang berduka. Tuhan juga tetap berikan ketabahan hati kepada mereka, supaya mereka juga diberikan kesabaran oleh Tuhan. Juga menyerahkan Tuhan untuk segala hal apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami, Presiden Wakil Presiden, supaya Tuhan boleh memimpin dan menolong mereka, berikan hati yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka yang bekerja bertugas melayani di pemerintahan pusat maupun di daerah, Tuhan juga boleh menolong. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami percaya bahwa ketika kami berdoa, kami berseru dan memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Dan kami percaya ada waktu Tuhan yang baik, yang nantinya Tuhan boleh kabulkan akan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di surga, segala pergumulan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.
Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Saya mewakili hamba Tuhan juga Majelis Gereja GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada minggu ini tanggal 17 Januari 2021. Terima kasih kepada setiap rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati pelayanan kita bersama di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa melalui transfer ke BRI dengan nomor rekening yang tertera di layar LCD. Bahkan juga bisa datang ke gereja untuk memberikan persembahan, masukkan di dalam amplop, kemudian dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Minggu depan kita tetap mengadakan peribadahan di jam 9 pagi pada hari Minggu 25 Januari dengan tema Terasa Cepat Berlalu. Mari bersama-sama kita boleh memperhatikan warta, bahkan mempersiapkan diri untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang belum mendapatkan e-warta nanti bisa menghubungi saya ataupun majelis yang melayani supaya nanti akan dikirimkan warta secara online-nya. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Misal ada yang ingin tanyakan, bisa langsung menghubungi saya secara pribadi ataupun majelis-majelis yang lain. Baik, itu saja warta kita hari ini. Mari kita akan mengakhiri peribadahan kita. Kita kembalikan segala puji, hormat hanya bagi Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi, kita menerima berkat yang daripada Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa, Allah sumber berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
seluruh